Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu pada materi kita yang pertama, yaitu kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Nah, tentu mahasiswa-mahasiswa hebat Ibu ini sudah tidak menjadi asing lagi bagi kalian karena sudah mendengar apa sih itu sebenarnya tentang kurikulum merdeka. Nah, di antara mahasiswa-mahasiswa hebat Ibu, pasti sudah ada sebagian yang telah mengikuti yang namanya asistensi mengajar di sekolah. Nah, untuk hari ini, mari kita bersama-sama membahas kembali apa sih itu kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka merupakan suatu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian yaitu profil pelajar Pancasila, di mana dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Di dalam kurikulum merdeka, kerangka dasar kurikulumnya ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada Tujuan Pendidikan Nasional dan NSNP. Pembelajaran merupakan satu siklus yang diawali dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen sehingga para peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran paradigma baru merupakan keleluasaan pada para pendidik dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik. Profil pelajar Pancasila berperan dalam memandu dan menentukan arah segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan juga asesmennya. Nah, tadi kita membahas tentang kerangka kurikulum Merdeka Belajar. Distribusi peran dalam mewujudkan paradigma baru ini terbagi ke dalam satu, bagaimana peran pemerintah. Yang kedua, bagaimana peran dari satuan pendidikan. Di dalam PowerPoint, di dalam slide kita nanti itu sudah ada kerangka-kerangka dari kurikulum merdekanya. Nah, sekarang bisa kita jelaskan bagaimana peran pemerintah dalam menyiapkan dan menyediakan contoh kurikulum operasional dan beragam perangkat ajar untuk membantu satuan pendidikan dan pendidik yang membutuhkan inspirasi di dalam pembelajaran. Peran pemerintah diantaranya yang pertama, profil pelajar Pancasila, kompetensi dan karakter yang tertuang di dalam 6 dimensi. Tujuannya untuk apa? Sebagai penuntun arah dan memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmennya. Nah, struktur kurikulum dan jabaran mata pelajaran beserta alokasi jam pelajarannya. Kemudian, capaian pembelajaran kompetensi dan karakter yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Yang di dalam kurikulum 2013 dinamai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar.
Prinsip pembelajaran dan asesmen berfungsi sebagai nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Kemudian, apa sih peran dari satuan pendidikan? Nah, satuan pendidikan itu yaitu sekolah. Di sini, satuan pendidikan diberi kemerdekaan ataupun diberi kebebasan untuk memilih atau memodifikasi contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar yang tersedia atau membuat sendiri sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Komponen yang bisa dikembangkan di sekolah: kurikulum operasional, yaitu menjabarkan dari kebijakan, rencana program, dan kegiatan yang akan dilakukan di satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Pada kurikulum 2013 ataupun kurikulum K13 dikenai dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum yang dibuat oleh sekolah. Kemudian yaitu ada perangkat ajar. Di sini berbagai perangkat yang digunakan dalam mendukung pembelajaran paradigma baru. Komponen yang harus ada pada kurikulum operasional. Nah, komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari yang pertama, adanya karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi serta tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran, dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran, ruang lingkup kelas. Satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasikan, atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan pemerintah dan cukup melampirkan beberapa contoh rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, modul ajar, atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran.